manakah yang lebih nyaman dalam bekerja, bidang gizi, gastronomi, atau antropologi pangan? Setiap pekerjaan itu ada fasenya masing-masing, dan saya selalu menikmatinya dalam keadaan hancur atau utuh gitu. Jadi ya mau hancur mau utuh ya saya rasakan gitu, dan saya nikmati ya sebisa mungkin gitu. Nah, untuk bidang gizi, karena pengalaman saya adalah menjadi ahli gizi ganti-ganti ranahnya gitu. Jadi kadang misalkan ada klinik ya udah ikutan di situ gitu. Kadang masyarakat ya kayak misalkan ngurusin posyandu ya yang kayak gitu-gitu gitu, yang membosankan, bagi saya membosankan ya, mohon maaf. Yang kayak gitu. Terus kadang cuma mirip sales produk makanan gitu, yang kayak kita memberikan saya misalkan ya, saya memberikan penjelasan dari konsultasi gizi gitu ya. Kan pada di akhirnya itu ada kayak penawaran produk. Nah, saya kurang setuju dengan penawaran produk. Artinya kan konsumen itu harus digiring untuk membeli produk yang ditawarkan tadi gitu. Nah, itu menurut saya kurang etis ya sebagai seorang ahli gizi gitu ya. Kecuali kalau misalkan ada kerjasama gitu ya. Kalau misalkan nggak ada kerjasama yang resmi dalam program pengentasan suatu masalah gizi dan kesehatan, saya tidak mau gitu. Nah, itu kan kadang cuma mirip sales produk makanan dan kadang gajinya kan nggak jelas ya di situ gitu. Nggak jelas itu gajinya kebanyakan nunggak dibayar dan nggak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh saya sebagai ahli gizi. Nah, di sisi lain saya menikmati rokok, kopi, tembakau, jajanan pinggir jalan, dan apa yang saya sukai itu kontradiktif dengan dunia ilmu gizi atau nutritional science. Nah, itu ya. Jadi saya suka, dan saya juga sudah tidak sejalan dengan visi misi gizi gitu kan. Masa ahli gizi merokok misalnya ya, sedangkan ahli gizi itu bertanggung jawab menyampaikan tata cara hidup sehat tanpa rokok gitu. Masa saya berbohong gitu, Anda tidak boleh merokok seorang anak gitu. Dokter juga kan gitu, wah tidak boleh merokok tapi dokter juga merokok, atau etak kumaha dok gitu kan ya. Itu tanggung jawab moral gitu. Nah, saya tidak mau seperti itu kan, atau membohongi ya yang seperti itu teh gitu. Jadi itu berat untuk saya gitu. Jadi saya sudah tidak sejalan dengan visi misi gizi, karena yaitu saya menyukai hal-hal yang kontradiktif gitu dengan itu. Nah, misalnya kan di angkot tuh udah tahu penumpangnya ada ibu-ibu, misalkan ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, balita, dan lansia, malah merokok di angkot. Kan itu kelakuan bodoh perokok gitu, yang tidak paham posisi merokok. Nah, disitulah saya melihat semua yang terjadi apabila saya melanjutkan di gizi atau di bidang gizi akan mengganggu ahli gizi lainnya yang benar-benar gitu, dan yang sungkan gara-gara ahli gizi macam saya yang selalu banyak menggelengkan kepala gitu pada fenomena sosial yang terjadi gitu. Nah, kemudian di gizi itu dituntut untuk selalu terpenuhi gizi seimbang. Nah, gizi seimbang saya kritisi dari sisi antropologi gizi dan pangan ya. Apanya yang seimbang ketika anak sekolah dari keluarga gak mampu, gak kebeli jajan makanan enak kayak temennya. Nah, di situ udah terlihat ketimpangan pendapatan kan. Nah, melihat lebih jauh, emang orang tuanya kerja apa gitu, kemudian berapa gajinya, dan berapa ngasih bekal ke anak, sehingga anak itu gak mampu beli makanan enak sama kayak temennya. Nah, di situ kan saya harus melihat itu gitu. Dan saya nggak tega bilang ke beberapa orang makan harus seimbang, perhatikan gizi seimbang. Nah, itu akan menyakiti orang yang tidak mampu, yang pengen minum aja susah gitu karena kualitas air minum di rumah atau di tempat tinggalnya yang memang tercemar gitu ya. Nah, dan saya melihat langsung di pemukiman pemulung waktu itu ya, katakan itu di salah satu tempat pembuangan akhir ya. Itu saya sedih sekali sehingga melihat ketimpangan banyak orang, di mana saya nggak sanggup melanjutkan promosi kesehatan tanpa saya bawa contohnya. Dan di situ empati saya harus besar. Kalau nggak bisa bantu, mendingan diam atau cari bantuan lain, atau keluar dari kerjaan gak jelas yang cuma promosi doang tanpa ngasih solusi atau kontribusi. Nah, sehingga saya menemukan permasalahan utamanya di bidang gizi itu adalah sistem pangan yang bobrok. Mohon maaf saya katakan itu. Saya harus bilang bahwa ada masalah besar dari lahan pertanian yang hilang sehingga ketersediaan pangan minim dan jadi mahal, dan peluang bekerja di ranah pertanian tidak diapresiasi secara wajar gitu, ataupun ya peluang-peluang bekerja di bidang pertanian itu yang memang selalu terbelakang gitu, atau selalu tidak ada gitu peluangnya. Jadi nggak ada yang bakalan
bekerja di bidang pertanian yang lebih mantap gitu untuk transformasi atau untuk percepatan sistem pangan gitu, untuk sebagai produknya itu adalah hasil pangan yang berkualitas dan murah ataupun ya sesuai dengan apa yang terencanakan gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa hal kayak misalkan pangan yang jadi mahal dan peluang bekerja di ranah pertanian yang tidak diapresiasi gitu secara prima ya, dan cenderung dibayar murah. Nah di situ jadinya generasi muda nggak tertarik bekerja di bidang pertanian, kayak nggak melarat, kayak enggak gitu ya. Kayak misalkan untuk menjadi kayak itu susah, enggak gitu ya, enggak jadi gitu. Melarat juga iya. Nah itu bidang pertanian itu harus benar-benar diperhatikan secara serius gitu kalau misalkan pada mau bekerja di bidang pertanian gitu. Kayak kayak misalkan ya memperlakukan manusia, pekerjaan itu ya pekerjaannya kan dari manusia ya, oleh manusia. Nah dimanusiakan gitu, bukan dibikin kayak robot gitu. Itu udah ada sistem robotik kan, ngapain manusia dibikin kayak robot gitu kan. Ayo gue mengerjakan sesuatu yang sama gitu kan, nggak gitu kehidupan manusia tuh nggak kayak gitu, itu mesin atau itu robotik. Nah seperti itulah definisi-definisi ya pekerjaan yang di bidang pertanian yang saya lihat. Nah untuk mengungkapkan dengan pendekatan antropologi pangan yang lebih berani, saya tertarik ya untuk hal-hal yang kritis seperti itu gitu. Dan ruang antropologi itu memang memberikan kesempatan untuk bisa mengkritisi itu gitu, karena ya memang melihat secara fenomenologi gitu, dan fenomenologi tidak bisa dibohongi kan, ada rekamannya ya. Jadi kekuatannya itu ya di situ gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa kebijakan yang melenceng, yang tidak sesuai gitu untuk beberapa kelompok ya, terlebih yang saya lihat itu adalah kelompok masyarakat miskin beneran gitu, yang dia itu mendapatkan saja tidak gitu ya, diperhatikan saja tidak, didata saja tidak. Nah itu yang harus tidak boleh ketinggalan. Katanya mau inklusif. Kalau inklusif itu semua golongan, mau yang miskin, mau yang tidak miskin, mau yang pas-pasan, itu semua didata, itu semua mendapatkan hak yang sama. Nah disitulah saya tertarik itu terhadap hal-hal kritis yang antropologi ini tawarkan gitu. Dan memang ranahnya di situ gitu. Kalau misalkan antropolog diem aja ya, antropolog itu diam aja gitu. Nah itu saya rasa ilmunya kemana gitu, dan itu harus berjuang pada peminatannya. Misalkan sekarang nih maritim ya, maritim di Indonesia itu kan katanya kedatuan Sriwijaya yang sangat agung. Kok garam mahal gitu, kok harga-harga pangan air itu hilang gitu ya, terus mahal lagi gitu. Kemudian nelayan itu kok tidak pernah sejahtera gitu ya. Seperti itu juga menjadi pikiran para antropolog maritim ya, yang harus dikerjakan gitu. Kemudian bagaimana kedaulatan pangan air gitu kan, harus benar gitu. Distribusi itu kan protein semua di situ gitu. Kalau misalkan ya masyarakat yang lain atau masyarakat pesisir atau masyarakat di sekitar muara itu menjadi gizinya itu lebih bagus ya daripada mendapatkan pangan air, nah itu kan berhasil ya. Nah kalau misalkan ada ketimpangan di situ kan itu ada tanda tanya besar gitu, apa yang terjadi hari ini. Nah seperti itu ya. Kemudian kalau gastronomi ya itu membahas makanan gitu dan budaya. Itu gak kayak kerja kalau menurut saya, bagi saya ya gitu, gak tahu bagi yang lain. Nah emang disuruh menikmati gitu. Jadi saya sangat senang sekali untuk melakukan gastrotourism ya, atau ya food tourism, atau membahas gastronomi. Bahkan banyak acara-acara publik yang saya isi itu gratisan ya, atau pro bono gitu, karena ya saya emang senang gitu pada gastronomi. Jadi tidak ada transaksi apa-apa gitu, hanya partisipasi, dan saya puas gitu untuk melakukan itu gitu, karena memang saya senang pada bidang itu. Sudah lama senangnya, dan itu bukan senang gara-gara kuliah ya, bukan senang gara-gara mendapatkan suatu ilmu, enggak. Itu adalah penemuan-penemuan yang saya lakukan ketika saya jalan-jalan, ketika saya berwisata, ketika saya menikmati makanan-makanan pinggiran gitu, ketika saya menikmati segala macam gitu yang berhubungan dengan budaya, dan saya melakukannya itu dengan sukacita ya, nggak ada tekanan apa-apa gitu, mau bagus mau enggak ya, gastronomi gini adanya gitu, gastronomi Indonesia begitu adanya gitu. Nah seperti itu, ketika menjelaskan gastronomi juga kan saya bilangnya ketika ada yang menghubungi ya,
mau gak jadi pembicara gastronomi? Oke, gaskeun. Enggak ini aja, enggak banyak transaksi apa-apa gitu, dan enggak banyak negosiasi. Ada kata gastronomi aja, ya baik, saya tertarik. Itu udah kayak gitu. Jadi sangat mudah sekali ya untuk melakukan gastrodiplomasi sebetulnya gitu, karena ya memang orang-orang Indonesia secara umumnya itu memang tertarik pada makanan gitu. Apa yang nggak tertarik sama makanan? Beda rasa aja tertarik gitu. Kayak misalkan nih ada singkong nih, sama-sama singkong yang satu dia pakai keju, sarua wae kan itu singkong gitu, tapi kan ya ada kepenasaranan sebagai konsumen kan, ingin merasakan gitu gimana rasa singkong keju, nah seperti itu. Nah, saya tidak bisa memberikan analisis detail tentang gizi, tentang gastronomi, dan tentang antropologi, terlebih antropologi pangan ya. Ketika saya bisa menikmatinya, saya pasti katakan sejujurnya, dan ketika saya tidak bisa menikmatinya, saya katakan juga begitu adanya gitu, dan tidak usah merasa saling tersinggung ya, karena itu harusnya dievaluasi gitu. Kenapa ada orang kayak saya yang seperti itu produknya gitu, atau demikian dampaknya gitu dari beberapa pekerjaan yang saya pilih gitu. Nah, ketika saya bisa menikmatinya seperti itu adanya. Kebetulan di bidang gizi bagi saya tidak berkesan yang baik gitu, karena ya banyak ketimpangan di situ yang saya lihat gitu, karena banyak yang nggak cocok juga gitu dari apa yang saya lewati gitu ya. Mungkin bagi orang lain bidang gizi adalah hal yang baik gitu, bisa saja demikian, tapi bagi saya belum tentu.